Ya, salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dudutan lan anculan. Artinya podo kedian sudah semayanan sing siji etok-etok orang ngerti. Nah, kayaknya judul kita pada kali ini banyak sekali terjadi di negeri kita yang sekarang berhamburan, bertebaran di media sosial, dan tentunya Setitik Pencerahan pada akhir-akhir ini kami sudah sepakat bahwa akan lebih banyak membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri kita dalam rangka tentu saja karena Setitik Pencerahan agar ada satu pencerahan yang baru. Nah, pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, Mbak Didi, Pak Arianto, izinkan saya menyapa pemirsa Pak Setio yang selalu hadir di acara Setitik Pencerahan ini. Juga ada salam Mbak Didi dari Pak Giari. Beliau setiap Setitik Pencerahan, waduh kula remen iki Setitik Pencerahan ini nono malih ketemu Pak Didi, salam. Salam balik Pak Giari. Ya, pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, ada baiknya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan datan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni ateman tirta maling ado tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirana. Ya, pemirsa, kita awali saja perbincangan kali ini, dan di sini sudah hadir Sugeng Rawuh Kirianto, Pak Didi, Rayu. Kita berbincang-bincang tentang dudutan lan anculan. Ini memang seperti yang saya katakan tadi, ini banyak kita lihat Pak Didi. Ini kalau menurut panjenengan bagaimana? Sebetulnya ini kan kata-kata apa, tembung kang orang umum gitu kan ya. Tapi sebetulnya umum kita setiap hari lihat. Setiap hari lihat ya. Dudutan itu tali, Mas. Tali yang disambungkan pada sesuatu. Didudut ya. Terus kedua, dudutan itu juga menjadi konklusi, simpulan. Didudut. Dudutan saka sabdaning ratu kuwi apa? Kesimpulan dari apa? Itu dudutan juga. Kalau anculan ki wong-wongan sawah. Den-den sawah, memedi sawah ki disebut anculan. Nah, dudutan dan anculan lek neng kono bah ngene mergo ditarik ngene. Ini paribasan. Ya, padha karo tumbuh entuk tutup, padha karo apa kayak gitulah. Sesuatu yang disesuaikan. Sesuatu yang disesuaikan untuk mendapatkan gerak, bisa untuk intimidasi, bisa untuk hanya bergembira kayak angkrok ngono, ya bisa macam-macam. Ada tujuan. Ada nggurak supaya wong mlebu kala. Jadi nggurak manuk kono pasangi jaring, nek kono tek manuk wibrana nang kene jaring. Itu biasanya fungsi dudutan dan anculan. Nah, kalau kita berbicara relevansinya dengan saat ini banyak di medsos banyak beredar, ya toh? Ada produk ditawarkan
Wah, produk ini bagus, fotonya apik iki apik ya toh. Terus ada statement-statement. Wah, orang melihat statement, tukulah produk itu. Itu dudutan dan anculan. Lek panjenengan neng pasar, ya 100 rupiah lagi di atas tangan. Wah, sampai tuku cret. Combe karo botoe. Itu ya. Kalau gedenya lagi di dalam skop nasional, paling enggak sing skop satu wilayah, itu seorang tokoh yang disponsori sesuatu, ya kan? Itu dudutan karo anculan. Lah sing dudut sapa? Nah sing dudut ya sing ya bu oligarki, bu investor, bu opo, ya kan? Ya itu macam-macam. Lah anculan nih, kita tokoh-tokoh yang berperan di sana. Lah ini kalau yang narik bagus ya nariknya bagus. Kalau yang narik jelek ya pating serawe saya naik dewi gitu. Ini posisi dudutan dan anculan. Nang skop negara ya ngono. Satu contoh saiki enek perang. Lah kuwi anculane sapa? Ya sing perang kuwi. Lah dudutane sapa? Golekno dhewe gitu. Kan wis ketok. Lah karena begitu menimbulkan belas kasihan, menimbulkan macam-macam yang dipersepsikan oleh banyak orang. Anculan ini bisa jadi apa ya, penghimpun dana besar, bisa bahan perolokan, bisa menjadi apa ya, titik untuk proksi yang lain gitu. Ini dudutan dan anculan ini kayak ngono. Jadi sing sering dudutan dan anculan, lakon dudutan dan anculan ini anak tumindak daksio. Jadi ada iki gak bener muring-muring. Gak ini muring-muring. Lah, sing anculannya sama dudutannya ini kadang-kadang dudutannya iki gerasaan dhewe. Enek cerita. Ini cocok banget ya. Ceritane iki tokoh dunia. Ya mungkin mungsuhnya dunia. Dia dihujat di apapun. Tapi jangan lupa, dicontoh siapapun, yaitu Stalin. Stalin yang ke dudutan dan anculan. Sopo tokohnya ini dia memberikan keputusan apa, kudu dilakoni saisore-sore, kayak nari angkrok. Lah suatu saat ada yang negur, "Lho, kowe kok kaya ngono?" Dia pegang ayam, jabuti ulune. Ulunya itu jabuti, kowe iki sadis. Kowe iki wis mau macam-macam dilolokne, bapak ini enggak manusiawa, enggak apa gitu kan ya. Terus Stalin ini jebuk pari gabah. Diuncalke piur. Pitike dijarke klesetan ning kono ngono ya. Ning jek urip ta ya, mati gak nduru. Diuncali gabah cerut moro tek. Diuncali gabah neh moro tek. Diuncali gabah neh moro tek. Ternyata wong disio-sio, dimunosiko, didaksio kaya apapun. Ya. Ini kayak pangan manut. Ini loh kira-kira dudutan dan panculan ini. Sekarang kenapa dia ngono? Mergo coba dia nglawan utawa melayu. Lah gak iso ditata. Nah, tapi mergo gak nglawan ya ditata. Aja rumangsa. Ya nun sewu. Kowe panjenengan tak kei bantuan apa, Pak Haryanto tak kayak bantuan apa, ya kita padahal kita tak peting tak peting, apa karepku gitu lah. Ini kira-kira dudutan dan anculan. Saiki ana apa ora ya golek di Indonesia ora ono. Ngene Pak Haryanto ya. Paling enggak neng ruangan iki gak ono sing lakoni ngono. Pandangan panjenengan bagaimana Irianto dudutan dan anculan ini? Iya, kalau kita lihat konsep dua itu tujuannya untuk baik dan tujuannya tentu untuk buruk ya. Ini bisa dudutan anculan itu bisa dalam bentuk kata-kata ya, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk investasi, macam-macam ya, termasuk sesuatu yang konkret. Dalam agama itu Mas Samsu, banyak orang yang mengatakan bahwa akhirat nanti itu yang ada namanya surga. Surga itu
ada airnya yang mengalir bening, kiri kanannya ada bunga-bunga indah, burung-burung saban waktu bernyanyi, riang. Apakah semacam itu? Bisa jadi ini adalah anculan tadi, ya. Ada lagi yang menceritakan bahwa surga itu di sana ada 70 bidadari yang cantik-cantik yang akan melayani kita. Ini juga merupakan ancuran untuk apa? Untuk berbuat yang baik pada saat manusia di dunia itu sedang kondisi begini. Lek kue melarat, katakan begitu ya. Wah, neng kono kok kue dadi sugih, segala sesuatu akan dipenuhi. Harapan. Ya, harapan-harapan. Tapi kan akhirnya orang menjadi baik. Untuk apa? Untuk menggapai anculan tadi. Ya, bagi mereka-mereka yang memang tidak punya berkeinginan untuk memiliki istri yang cantik, ya, kenyataannya tidak di dunia. Kalau kamu nanti begini, di sana ada bidadari-bidadari cantik, anculan di sana. Kalau itu yang terjadi, sebenarnya anculan ini bukan tujuan utama. Ada tujuan yang utama dalam konsep agama itu, nanti engkau itu sebenarnya akan menghadap kepada Tuhan. Yang di sana itu ada satu keindahan yang tidak bisa dibayangkan. Tapi kan tidak bisa dibayangkan tadi itu kan nggak menarik. Ya, yang menarik ya kayak ngopo lah. Ya, akhirnya diceritakan itu untuk yang baik. Tapi juga tuntutan ancuran itu bisa menjadi negatif. Ya. Sering kita lihat di media massa ada suara burung, bahkan di kejauhan sana ada burung-burungan, ya, ada burung-burungan. Dengan suara itu akhirnya burung sejenis pada datang ngumpul. Setelah mau ngumpul ditembaki, der kan begitu ya. Nah, kan terjadi semacam itu. Jaring. Inilah sekarang makanya dalam konsep budaya Jawa itu ada istilah lantiping panggraita lantiping panyokrobowo minangka saring sarine sasmito. Ini sering saya omongkan begini, bahwa untuk menghadapi semacam itu butuh kondisi. Kita tunda dulu di segmen berikutnya, Kirianto. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita, dudutan lan anculan. Nah, Kirianto, kita lanjutkan yang tadi. Di era sekarang, tadi Mas Didi berbicara era sekarang. Di era sekarang itu kan berkembang ini, dudutan anculan ini ya. Nah, bagaimana orang-orang, apalagi ini dunia suasana politik memanas ya ke depan ini. Yang dibutuhkan itu apabila ada dudutan dan anculan di sana, apabila merasa bahwa dirinya terancam oleh itu, harus hati-hati cara untuk meresponnya. Kenapa? Sebab kalau itu direspon tambah blunder ini. Ya, maka harus hati-hati, harus diam sejenak. Setelah itu dianalisa, setelah itu bagaimana ya saya harus berbicara. Ya, contoh katakanlah sekarang kita ini kan orang bebas ya. Contohlah sekarang, apabila ada calon dengan sekian banyak dalil, bisa itu dalil diciptakan itu, ya. Akhirnya dia mengeluarkan dalil itu dan menjelek-jelekan. Kita harus ingat bahwa calon yang dijelekan itu bisa jadi sudah menjadi kecintaan masyarakat, ya. Ini kan menjadi blunder. Wong Jawa itu pokoknya orang Jawa ini kadung apik kan nggak kena dihapus ya. Udahlah pokoknya kuwi. Kata-kata pokok itu betul-betul berkembang. Sehingga masing-masing harus berhati-hati apabila ada anculan yang dimunculkan, ya. Kita harus berpikir ini jebakan atau bukan ini. Ya. Kalau di luar itu ada namanya Pentagon Trap ya. Pentagon Trap itu trapnya Pentagon. Jadi CIA sana itu, Pentagon sana itu punya trap itu apa? Jebakan. Demokrasi itu jebakan juga. WTO perdagangan jebakan juga. HAM jebakan juga. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, ya, untuk menganalisa itu, sebenarnya kita mengikuti ide-ide yang tampaknya bagus. Sebenarnya kita itu sedang masuk dalam jeratan itu.
Ya. Ya. Sama dengan kampanye yang sekarang ini, orang-orang yang pada kampanye pengikut-pengikut partai itu. Kalau kita kan pencoblos. Ya. Kalau mereka kan pengikut. Ini menjadi biasa apabila masing-masing pada memasang trap itu, jebakan-jebakan. Tak tok niki ya, engko piye responnya. Le responnya ngene, nanti yang kedua tak tok niki. Ngene tak tok niki. Ini betul-betul sistematis. Dan tampak di media-media itu orang-orang yang ketakutan, ya ketakutan, dia akan memasang defend, ya. Betul-betul menolak itu. Tolakannya itu kontradiksi dengan keinginan rakyat. Ini yang berbahaya dan inilah keberhasilan orang yang masuk jebakan. Pak Rianto, di apa itu tadi? Ya, jebakan dan ancuran tadi. Ya, tentang trap tadi ya. Jadi di masa-masa semacam itu harus hati-hati, harus hati-hati. Karena setiap fenomena yang muncul itu pasti rentetannya panjang. Ya, kalau itu dikatakan satu bentuk strategi, maka kalau ini nanti kemakan, ya tentu iki api dilosne apa ditutut. Ya, wong mancing iku lah, gitu. Oh iya kena iki, lek kena ditutut iki. Urung kena dilosne semacam. Dan ini berita-berita akan berjalan dengan sangat panjang. Kalau ini orang yang sedang bermain, ya sedang bermain, pasti akan menuju pada menang atau kalah. Ya. Macam-macam. Kalau dalam wayang itu Mas Samsu, dalam wayang itu ini sebenarnya juga anculan ini ya. Ya. Pada saat Drono itu bingung, Mas, jadi biasa cerita begini. Pada waktu si Drono itu bingung, apakah benar anaknya yang namanya Aswatomo itu gugur di medan laga? Ya. Nah, pada waktu ada kata-kata Aswatomo gugur, yang jadi masalah, kenapa kata-kata Aswatomo gugur dalam Bharatayuddha itu diekspos besar-besaran? Para prajurit Pandawa, Amarta itu disuruh untuk ngomong Aswatomo gugur, terus itu berkumandang. Ya, kalau dilihat dari sisi itu, apa sih arti kata-kata Aswatomo gugur? Pasti ada tujuannya. Ya. Nah, yang jadi masalah, tapi masalah tadi akhirnya juga mencelakakan juga. Ada di pihak Amarta itu, Pandawa itu orangnya jujur. Ya, orangnya jujur. Maka Durna tadi datang, dia tahu ini saya mau mencari informasi. Informasi yang valid ini pasti ada pada Puntadewa. Tanyalah pada Puntadewa, apa benar Aswatomo gugur? Inggih gugur. Swatomo gugur memang. Nah, bagi orang yang tidak mau berpikir dengan tenang, ia patah emosi. Dengan emosi, ya, maju dia perang, matilah dia. Padahal Aswatomo gugur tadi, Puntadewa jujur, memang Aswatomo gugur. Tapi Aswatomo tadi itu namanya nama gajah Aswatomo. Ya. Jadi ini anculannya, ya, yang narik siapa? Bisa jadi Kresna. Ya, gajah dipateni, kebetulan jenenge Gajah Aswatomo. Ya. Ini loh. Jadi begitu rumitnya sebenarnya. Orang kalau mau menebak sesuatu tadi, apabila dia secara pribadi dia tidak wening, tidak tenang di dalam mensikapi itu. Injih Aswatomo gugur, budal perangnya, ngamuk deh. Dia nggak bertanya lebih jauh, Aswatomo sopo. Gitu? Karena emosi. Karena emosi. Inilah yang terjadi di negara kita saat-saat ini. Ya, di masa-masa kampanye, ya, pemilihan presiden ini, hendaknya tokoh-tokoh tadi, ya, itu dengan gamblang, dengan lengkap untuk mencari informasi berita yang muncul di media massa itu sampai di mana sih jebakannya. Beberapa waktu yang lalu ada namanya tokoh komunikasi itu ya, yang harus ditangkap oleh polisi. Ya dah.
Karena bercerita tentang kejelekan-kejelekan. Apakah yang salah polisinya? Apakah yang salah yang ditangkap ini? Belum selesai ini. Ya, ada masalah. Yang polisi tentu saja dia punya alasan. Alasannya tentu sampai sekian jauh. Ya. Kalau yang ini bukan karena dudutan, habis dia. Karena dudutan itu kan beserta dengan tali panjang pendeknya tali. Kalau dia berbicara katakanlah keceplosan, berarti dia tidak punya tali yang panjang, tidak punya alasan yang masuk akal. Tapi yang menangkap ini, ya, ini bisa jadi dia punya alasan panjang. Ya. Jadi kalau ini tadi bukan anculan sebenarnya. Ini kondisi real, sing keceplosan, jadi begitu. Bahkan kalau kita dengar di akhir-akhir saya mendengar itu kan Pak Andika Perkasa itu juga sempat dipersekusi itu gara-gara berbicara begini. Kalau itu bukan dudutan anculan, bahaya ini. Karena beliaunya kan tokoh yang luar biasa. Ya. Tapi kalau ini dudutan dan anculan, bisa jadi yang dudutan tadi panjang ini nganunya, permainannya. Ya. Dan saya tidak paham Pak Andika itu mungkin dalam konstelasi politik sekarang ini memihak yang mana, ya. Tapi yang jelas musuhnya, ya, kalau sekarang kan musuh partai dia. Ini juga harus hati-hati ini. Menanggapi itu, sekira itu benar loh ya, menanggapi itu. Karena apa? Karena ini adalah berita besar. Bagaimana mensikapi itu? Inilah yang penting sekarang, dudutan dan ancuran itu sakjane sing paling penting dudutane. Kapan disegrek, ya, kapan dilosne. Kalau ibaratkan kita itu naik delman, kapan dalane iku jarane melayu, kapan jarane iku alon-alon. Menarik Mas Samsu sekarang ini. Kalau kita lihat di media massa itu sudah membutuhkan kecerdasan. Jangan direspon dengan cepat. Kalau direspon dengan cepat, keblasuk sing merespon. Kalau kita lihat secara terbuka sekarang ya, Bu Megawati Soekarno Putri berbicara begini, respon. Pak Jokowi berbicara begini, direspon. Yang penting sekarang kita perhatikan itu, ini kan pertarungan dominasi ada di ranah Jawa. Ya. Padahal Jawa itu jelas. Tadi Lantiping Panggraita untuk menghadapi apa? Menghadapi tentang sinamuning samudono sesadoning madu manis. Orang Jawa itu kalau berbicara itu dengan samudono, dengan lambang-lambang yang perlu untuk ditafsirkan. Ya. Dan orang Jawa itu kalau menanggapi satu berita itu tenang. Baik itu negatif, positif itu dengan ketenangan, dengan wajah ceria. Iki podo-podo wong Jawa nih. Kuat ndi? Dia mangku sinamuning samudono sadoning madu manis. Kalau wajahnya cerah, menang dia. Ya, kalau wajahnya nggak cerah, ini konteks Jawa loh ya. Kalau wajahnya nggak cerah, orang Jawa langsung menuduh kowe sing salah. Bukti nopo? Kowe nesu. Langsung tahu ya. Wong Jawa itu nesu ning tanpa kanepson. Ya nesu, sikat semua. Ini ojo ketok. Ya. Nah, guyu ning ojo ngguyu. Guyu boleh, ning ekspresinya ojo ngelokke kowe. Ojo sinis. Ya, ojo sinis. Makanya ada kata-kata ojo amung anut ilining banyu. Orang Jawa itu selalu berusaha untuk mencari sumber-sumber yang bening. Caranya gimana? Sikati kabeh. Loh, ini wong Jawa kereng loh iki. Ya. Kerenge untuk mencari banyu bening karena kebeningan itu ada di sumber. Sumber itu tempatnya di atas sana. Untuk mencapai itu memang perlu kekerasan, keras usaha itu. Yang menghalangi rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Nah, iya, kita tunda dulu perbincangan ini untuk di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerah. Ya, terima kasih pemirsa.
Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang dudutan dan anculan. Nah, Pak Didi, mungkin tidak dudutan dan anculan ini yang dudut justru malah kejebak sendiri. Mungkin tidak. Kalau melihat fenomena yang dibicarakan Pak Rianto ini tadi. Sing dudut iki roh tujuane. Sing dudut iki wong pas kita. Lah, dudutan itu kan kadang-kadang disangga pring. Lah lek sanggane iki gak seragam gerake, mungkin kejebak. Ning aja lali. Sing didudut pun ya, tadi ada seorang public speaker ya, berbicara mengenai itu. Terus kemarin itu terjadi persoalan. Aja dikira kuwi bener apa salah. Gak iso. Itu juga akan menaikkan nilai dia pada saat didudut ya. Angin gede kan, ditimbulkan angin-angin gede dengan media yang lain, sikat. Sok, penyikan tahu. Sok-sok kan bentuke wong-wongan, sok-sok bentuke layangan soangan ben muni. Lek didudut ucul teko akare, derbul malah mumbul deh. Dan mumbul kuwi nggawa apa kang diomongke mau. Ini akan menjadi bisa mempengaruhi massa secara luas. Jadi lek sing pinter pada saat dudut itu dudutan balik digetno, tapi dia gawe dudutan liya. Gak situk dudutan ini. Dudutan liya ki dikongkon wah iya lho iku disikat terus. Nah, disikat kene tawarik. Padha karo digenjot munggah kan. Lah nek digenjot munggah, dia membuktikan I prove it bahwa aku tidak seperti itu. Aku membuktikan aku bukan seperti itu. Nah, dia akan naik sasaran sing gawe dudutan sukses. Iya kan? Ana sing salah. Ana aku dudut tak salah. Kualitas sing dadi anculane kuwi ternyata gempongan. Ditarik tek cuklek. Ya wis kelangan. Ya jadi kayak wis gak ada pengaruhnya apapun kalau itu untuk mbiwarake sesuatu. Pedot dia, habis. Ini nah tadi mengenai wayang juga ojo lali loh. Di dalam masa perang ya enek wong sing duwe nurani becik lho. Aku dadi senopati ning gak mbelani, aku mbelani negaraku Kumbakarna. Aku wis tau melu kowe suwe ya. Aku wis tau melu ratuku Nadyanto dulurku, aku mencolot ning liya tak duduhke kabeh strategine dheke Gunawan Wibisana. Ya. Terus enek melok perang panah-panahan, paten-patenan ning dikandani kuwi adimu. Ora apa-apa, dhek adiku. Ya. Aku mati Pandhawa tetep 5. Kono mati. Ya, Janaka mati, Pandhawa ya 5. Mergo jek ana aku. Ya kan gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ada ideologi yang nyempal dikit dari ideologi yang umum. Tapi dia karena nuhoni trah utama kesetiaan pada raja, walaupun dia ini sebetulnya terbelenggu oleh Durangkaraning Kurawa, tapi dia punya sikap. Aku tetap satya jujur Adipati Karna. Perang panah tenan, mergo sing ndudut pinter ya ta digelak karo Salya, karena Salya wis didudut karo si Kresna. Ngongkon siapa? Ngongkon Kunti. Itulah strategi-strategi itu. Kadang-kadang kita kan nggak tahu, dikira sing dep-depan Arjuna karo Karna. Padahal nek kono ana kusire. Sing kene Salya, sing kono Kresna. Sadurunge Kresna ngongkon Kunti. Kunti ngomong karo Karna, "Ya, aku cek tetepi ini, tapi aku tetap putramu." Ngono kan ya. Dia ngatakan itu. Tapi Salya digethik, "Iki lho ponakanmu. Kowe iki nang kula Sedewa ki nang kono. Lek kuwi mati senopati ning Pandhawa ora ana, cepol kowe." Tak ngono ta. Makane Salya pas ati manah digelak tok.
luput, mek kena sumpinge tok. Nah, hal-hal kayak gitu bisa saja terjadi antara dudutan dan anculan. Makanya kalau sudah begitu kita mengetahui, ya, mung nurani sing kudu ngomong, mung ati ning dhewe sing kudu ngomong, ya, iki apik, iki elek, ditung tenanan, iki sapa, aja lali. Wingi, ini wong ini kok berkhianat rono, iki wong kene kok berkhianat rono, iki kok kene orang yang saling bermusuhan kok bisa menyatu. Hal-hal kayak gitu hati-hati. Kuwi jelas ana sing dudut. Ya, aku gak ngelokne, mereka gak punya ini, gak mungkin. Nek politik itu berdiri sendiri. Politik itu selalu ada, ya kayak angkrok, ini juga ada angkrok yang jago. Contohnya penjangan main game, kongkon milih kan, ya, anak sing apa kuwi jenenge, sing pintar silat, anak sing jago tembak, anak sing apa. Ning tetep baik, kalau dia bisa bergerak lebih cepat dari yang lain menang. Persis seperti itulah keadaan dunia nyata ini. Dan mengenai kebenaran pada saat pertarungan kayak gini, iki baik atau buruk, forget it. Semua akan berbicara kebaikan. Karena tujuan politikus menguasai negara dengan platform yang mereka punyai supaya itu baik. Ning platform itu kan belum cocok karo negara, masyarakate. Nah, supaya masyarakate juga gelem cocok, ini apa? Wocon kuwi sapa? Wingi aweh beras, ngawehi tenan ora? Apa mung digawe meeting dheke ben nurut. Iya kan? Terus bengok-bengok kaya ngene. Kasunyatane tahu tah muni. Ya, belani iki lho rakyat. Kalau enek wong gambar terus nyacat, kuwi gak belani rakyat. Kudune pada saat proses gambar melu supaya gambarnya cocok sing dikarepke rakyat. Ini yang perlu dipahami oleh rakyat. Aja mung sweat ngene-ngene tuh dibengoki. Kuwi salah lho. Karepe dhewe mesti bener. Karepe dhewe mesti apik. Ning sing maca dadi elek. Tapi coba ada keterlibatan antara pendukung sama yang didukung. Ada satu kalau neng gini sampai ndak BPD ya, sampai kudu pada saat musrenbang, ojo nurut. Iki ono got rusak, tak joke. Oh ini ada banyak orang nganggur, tak joke. Anda perjuangkan sampai menjadi APBD. Itu ini yang harus dipahami oleh masyarakat pemilih. Ojo mung mek ndelok ngono tok. Pilihan sapa sing jago. Pilihan dudu akeh embel-embel ning ngecake embel-embel kuwi nang masyarakat. Itu kira-kira yang diperlukan. Ya menarik sekali memang Pak Rianto. Tadi juga perlu adanya orang Jawa itu weninge ngatine wong Jawa. Itu bisa mengkondisikan itu. Kalau betul begitu, dudutan anculan itu kan akhirnya menjadi tidak berlaku kalau masyarakat sudah memandang dengan kepentingan idealnya tidak berlaku. Ya, karena dudutan anculan itu kan utamanya ditujukan pada sesuatu yang baik. Konghucu itu pernah ngomong begini, hei Konghucu, kira-kira begitu ya di dalam tulisan itu. Apabila engkau jadi pemimpin, apa yang pertama kali akan kamu perbaiki? Dia mengatakan bahasa. Bayangkan. Jadi pemimpin itu pertama kali yang diperbaiki itu bahasa. Kalau orang Jawa itu hidup itu kan berhadapan dengan sirotol mustaqim. Wat ugalagil. Wat ugalagil itu kan ilat sing obah-obah gitu. Itu kan wat ugalagil iki. Kowe mlebu swarga neraka tergantung karo wat ugalagil iki kan begitu. Ya. Ini orang Jawa kan sederhana. Latimu ya harimaumu. Itu orang Jawa kan hanya itu. Omonganmu lho sing ndadekne kowe ning swarga. Duduk woto galagil sing diperang dadi songo, dudu rambut sing diperang. Untuk orang Jawa sederhana, omonganmu sing ngeterne kowe mlebu ning swarga.
kuwi sing disebut wat ogalakil, lek cara ning agama disebut sirotol mustaqim. Nah, bahasa ini menjadi penting. Maka semua pertarungan, ya pertarungan ini kan saat sekarang itu kan pertarungan apa keprabon, ya ngerangsang keprabon lah itu, untuk merebut presiden. Kalau konteksnya itu ngerangsang keprabon dalam pewayangan, kalau itu Mahabharata, kuwi ene Pandhawa, ana Hastina, mesti ana sing teko tanah sabrang. Ya toh? Nah, itu. Jadi ada pihak luar itu yang juga dudutan angsulan tadi. Ya. Dan Ya. yang menarik, ada kadewatan sing melok-melok ngrusuhi donya. Iya kan? Iya. Makanya kita itu kan tidak berbicara baik dan buruk, tapi berbicara itu ada. Kita berbicara di atas mereka-mereka yang sedang bermain, gitu. Dan kita memberikan pemahaman, oh itu tujuannya itu tujuannya itu. Apa salah? Tunggu dulu. Kenapa? Karena konteksnya memang sedang perang brubuh untuk memperebutkan pangwoso. Kekuasaan harus ramai seperti itu. Neng Nusantara itu kalau kekuasaan nggak rame itu jenenge duduk Nusantara. Kudu rame. Yang perlu perang. Kan begitu? Ya. Ya. Nah, cuma perang itu perang apa? Katakanlah perang ide, perang gagasan, dan perang anculan tadi. Ini kan menjadi menarik ini. Kita sekarang perhatian, sopo ya sing pinter ngapusi. Katakan begitu. Ya. Pak Samsue, Pak Ya, Samsue. Mas Abdul ya. Sopo sing pinter buka hapus-hapus iku. Kan menarik buat kita. Ya. Kita kan tidak berbicara salah benar, ngapusi apa sing dihapusi. Kok eneng ya koyo ngono kuwi ya. Dan caranya menyelesaikan seperti ini. Iya, ya. Ya, berarti bahasa orang yang menguasai bahasa itu kan bahasa verbal, non verbal, para bahasa. Bahasa yang kita omongkan jelas diterima orang, verbal ini. Ya, non verbal itu bisa body language kita, bisa pakaian kita, ya. Nah, para bahasa itu bisa intonasi kita. Jadi kalau sampai di media massa itu dimunculkan nada gambarnya jelek, tapi nadanya kok bagus ya. Ini bisa jadi maknanya perlu untuk dicari. Ya, Kenapa semacam itu? kita tunda dulu di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita, dudutan dan anjulan. Pak Didi, kalau dudutan dan anjulan ini ya seperti itu tadi, maka akan menimbulkan masyarakat ini menduga-duga mana yang baik, mana yang benar. Duga-duga ini itu merupakan jebakan juga atau bagaimana? Duga-duga bukan merupakan jebakan, Mas. Merupakan referensi yang pernah diperoleh seseorang. Jadi kayak siapa mau cetung ya tadi ya, ngomong bahasa, menseragamkan bahasa. Itu artinya menseragamkan persepsi seseorang terhadap komando yang dibicarakan. Lek wong Jawa kan carakan. Wong dikongkon ngomong supaya kowe iki iso mangerteni apa, nggawe carakan balik. Itu kan bahasa. Malah akar dari bahasa coba. Kalau Anda sudah bisa menerjemahkan ini dan quote mengenai ho opo, no opo, co opo, itu kan bahasa. Kalau quote-nya itu sudah dipahami sampai nuduk kentongan ping telu, basa kentongan. Jiro lu wong mati, jiro lu patmo rampok, tetir tung bencana alam dah. Itulah yang dimaksud. Bagaimana orang mempersamakan persepsi dulu. Supaya apapun kalau dibicarakan itu sama dipahami. Nah, orang kita kan selalu kita berbicara semu ing samudana. Orang itu kalau bisa nangkap semu ing samudana, gak mungkin membuat satu analisa yang belarah. Sebaidata, wong kuwi ngapusi apa ora?
Lah, wong kuwi ngapusi apa ora kudu ngerti indikator. Indikator iki apa to pembangunan misalkan. Wah, kita sukses apa-apa. Indikatornya misalkan untuk penghargaan, terus apa indeks masyarakat itu pertumbuhan pertumbuhan ekonomi ane apa. Lek kuwi apik, mbok kololono elek. Kasunyatane wong iki lho bener timbang sing wingi elek kabeh gitu loh. Tapi apakah semua masyarakat mengetahui tentang itu? Padahal banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Untuk saat ini Indonesia iya. Yang saya sepakati tadi kan bahasa. Lah, untuk itulah kenapa ada partai politik. Partai politik yang tidak memberikan kecerdasan pada masyarakatnya, tidak mendidik masyarakatnya untuk berpolitik, ya justru monggo hanculan tok, ya itu menurut saya kanti-ati kang wening lah. Misalkan ada kader terbaik di DPR, gak muni sepanjang tahun, apa perlu? Itu kan podo karo sampean ulune dibubuti dikai pakan. Yo sampean PT ya urip, tapi kan orang duwe ulu, terus ora iso ngepak, ora iso apa, mergo apa? Apa instrumen yang diberikan Gusti Allah pada kamu itu sudah dipenggal semua, gitu loh. Nah itu dikai ini manut, dikai iki manut. Nah pada saat manut itu ya inilah yang namanya betul-betul dia kena dudutan itu, kepancing, kepakan. Nah ini seharusnya tugas partai politik atau tugas-tugas kita sebagai public speaker kan ini jenenge public pembicara itu njelaske apa to sakjane yang terjadi. Ojo mung nun sewu. Ojo misalkan panjenengan ya toh maca wae gak iso misalkan. Ya iso lah maca. Tapi pengetane sakmono, Pancasila wae gak tau diwaca, terus dasar negara gak tau diwaca, atau paling tidak panjenengan ini gak duwe tujuan di dalam satu menata masyarakat. Ya, pada saat omong kalau panjenengan misal seniman, berbicaralah ke seniman. Seniman, kamu itu perlu perjuangan. Yang bisa memperjuangkan keseniman itu orang-orang yang ngerti seni budaya. Kamu itu orang-orang ekonomi, orang pedagang yang bisa ini pedagang. Tapi betul-betul memperjuangkan, ngerti butuh rakyat, ngerti apa yang harus dicapai, apa yang mengekang dirinya itu harus didobrak. Ojo mung perkara iki kok ana undang-undang. Nun sewu, regulasi itu pada saat Anda merasakan enak apa enggak sebagai pedagang, enak enggak sebagai seniman, enak enggak sebagai orang-orang yang bekerja di pertanian. Lek mek ngomong tok bahwa ini akan saya perjuangkan, kasunyatane pupuk angel, kasunyatane dodolan angel, kasunyatane kultur yang ada di keseni apa di masyarakat pertanian pun hilang, pantas nggak diperjuangkan? Itu loh, orang itu diperjuangkan, dudutannya itu oh iya dudutan kayak apa, cus, gak dipikir dhisik. Tapi kalau misalkan gak ada, carilah yang mendekati terbaik di antara terbodoh, nggak apa-apa. Mergo gak enek, gini loh. Nah, mergo gak enek apa? Orang mungkin ya seorang guru yang pawande tapi gajinya mung sakmono nyalek DPR. Sementara secara umum ya toh, ya tadi itu jake sing kaya petik bondol. Nek gak dicuri duit gak moro. Nah, inilah Mas ya kalau ngomong mungkin seperti ini sangat-sangat selama 5 tahun partai politik memberikan pencerahan atau public speaker memberikan pencerahan. Perkara pilihanmu kuning, abang, putih, biru, lek perlu abu-abu, monggo. Ya, ini monggo. Ya. Tapi bahwa bener gak wong sing kok tuju kuwi kok cocok. Tentunya dengan weningnya hati tadi. Iya. Terakhir Kirianto, monggo. Kita harus ingat bahwa bangsa ini tidak hanya satu segmen. Kalau dibuat segmentasi ya, ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Kasta. Dan sebagian besar dari kita itu kelas bawah. Dan kelas bawah itu hanya butuh makan.
Sehingga menjadi salah partai itu tidak ngasih makan. Ya, karena itu ya konsepnya. Yang jadi tuntutannya. Meskipun yang di kelas Jakarta sana bengak-bengok Indonesia banyak utang dan sebagainya, urusanmu. Gitu loh. Urusan ngisor enggak. Aku katanya gampung, katanya matun dan sebagainya, ya. Sehingga ini menjadi menarik. Jadi kalau ada orang yang berbicara Indonesia utangnya banyak, maka kalau ngasih uang, ngasih beras dan sebagainya pada masyarakat, itu berarti tidak tahu kondisi Indonesia. Tapi sing ngerti kan Jakarta kon. Wong Magir Jenggrik kono apa ngerti, wong Banyuwangi sing bagian Polean kono apa ngerti? Nggak ngerti. Banyuwangi pakai di Polean desaku. Kan begitu. Ya. Ya, artinya gini, ini menjadi menarik kita. Jadi media-media massa yang terus berkembang, lo-loan iki, sebenarnya menurut saya loh ya, ini hanya ada dua media memang untuk konsumsi mereka-mereka yang paham tentang kondisi global ini, dan media-media yang tidak membutuhkan ini. Kowe gelut ya karepmu, sing penting mangan. Sing penting wareg. Sing penting wareg. Ini harus diperhatikan, gitu loh. Jadi partai-partai itu kenapa kok begitu mahalnya pemilihan umum itu? Ya karena memang bagi-bagi kebutuhan masyarakat. Dan saya, menurut survei saya, ya di lapangan itu orang itu berbahagia kok dikasih begitu, ya. Bahkan lihat sekarang kepala-kepala desa itu, yang jadi kebanyakan yang ngasih. Iya. Di antara survei saya itu ternyata ada kepala desa sing gak dadi loh. Ngetone sekitar 1,3 miliar. Luar biasa itu. Gak di desa nggak dadi. Berarti apa? Berarti ada di atas itu. Ya. Sehingga saya melihat memang perlu idealis di Jakarta sana, calon-calonnya. Pak Prabowo kudu idealis, Pak Ganjar kudu idealis, Pak Anies kudu idealis. Lah iki mbok goleki wong telu ki eleke ketemu kabeh. Sak jam iso 10 eleke wong telu iki. Ya. Artinya apa? Kesan untuk siapa presiden kita, sakjane masyarakat itu sapa ae kono karep. Gitu. Kan orang sering mengatakan presidennya A, B, C, aku tetap ini aja. Kan seperti itu, ya. Nah, sekarang tugas dari peluncur-peluncur itu ya, peluncur-peluncur yang ke lapangan ya, itu harus meyakinkan sosok, ya, sosok Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, tunjukkan sosok ini pada mereka. Ini nggak gampang. Itu saja. Perkara ngisor kono wis dumo kono sekarang mulai kowe duit. Ya. Ini lingkup desa yang kita angkat menjadi lingkup nasional. Saya kira tidak jauh berbeda. Ya. Bagaimana dia meyakinkan tokoh-tokoh itu, ya. Karena konsep untuk idealis terhadap tokoh itu masih menjadi penting. Ya. Kita itu kan bangsa yang otokratis, ya. Jadi saya itu hanya percaya pada tokoh, ya, yang punya kewibawaan di depan saya, ya. Dan yang penting lagi sebenarnya yang harus hati-hati. Kita memilih raja itu dasarnya itu weninging hati. Orang desa sekarang sudah bisa mengatakan, ya. Jadi meskipun sekian banyak yang diluncurkan ke desa-desa itu, dia sekarang sudah mulai berpikir, sing tak pilih kain tokoh itu masih untuk beras. Bahkan kalau saya tanya, kamu dikasih 200, 400 oleh satu tokoh, satu dikasih 200, kamu pilih yang mana? Ya, saya pilih yang 4 Pak, karena 400. Terus nanti saya bagi Pak, ini kan 200, ini 400, yang 400 dikasih 2 karena keluarganya 4, yang 200 juga dikasih 2 atau dikasih 1, karena nggak kayak 200. Ini terjadi Mas Samsu. Maka saya melihat pemilu sekarang itu pemilu yang betul-betul pertaruhan. pertaruhan duit. Pertaruhan duit. Dan kurang-kurang bejane sisip sembire darda iki. Loh, ya. Dudutan ini luar biasa, anculan ini luar biasa, ya. Habiskan uang desa-desa akan diterima oleh orang desa itu.
Tapi saya melihat sekarang sudah ada benih-benih masyarakat itu, saya milih tokoh itu, tokoh itu, tokoh itu. Ya, rupa-rupanya menarik ini tapi tidak mencukupi waktunya. Kita lanjutkan di episode mendatang atau kita mencari tema yang lain. Matur nuwun Pak Didik Rawitun Haryanto. Ya, pemirsa, demikian tadi Setitik Pencerahan kali ini. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.